kasih Bapak Haji Dewansa SPMC yang saya hormati Komisioner Basnas Kabupaten Kepulauan Seribu yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, seluruh ASN serta keluarga besar atau Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Yang saya hormati Bapak Ibu dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama tentunya marilah kita senantiasa menaikkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala keberkahan yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini. Kita masih ada dan kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bahkan waktu dalam kebersamaan melaksanakan kegiatan Festival Ramadan tahun 2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 tahun 2024, salah satu sasaran strategisnya adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengenalan ajaran agama khususnya pada peningkatan partisipasi umat dalam berzakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yang pertama meningkatkan penguatan kelembagaan dan ekosistem zakat, yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat, yang ketiga melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas iman kita dan dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islam. Pelaksanaan kegiatan Festival Ramadan tahun 2024 dalam bingkai tema kolaborasi sejuta cinta. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dari 7 Maret 22 Maret 2024 mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai pada kabupaten kota. Komposisi jumlah paket yang akan disalurkan berjumlah 265 paket, dan untuk hari ini ada 50 paket untuk disediakan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dan Lintas Agama, 20 paket untuk MTS Negeri 1 Kepulauan Seribu, dan sisanya akan disalurkan pada titik lokasi yang sudah diatur oleh panitia. Akhirnya saya sebagai ketua panitia merasa terhormat atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya bersama dengan teman-teman panitia untuk dapat mensukseskan kegiatan yang sangat baik ini dan memberi sejuta cinta bagi sesama kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu dengan penuh kasih dan hormat, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami panitia demi suksesnya kegiatan ini. Yang kedua kepada pengurus Basnas Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dan keluarga besar MTS Negeri 1 Kepulauan Seribu yang berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar demi suksesnya kegiatan ini. Dan kepada semua pihak yang telah hadir dan membantu kami panitia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita semua, dan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Secara simbolis sekaligus sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk itu diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu perwakilan yang menerima paket Ramadan, perwakilan PMPN,
Guru Umum PNS Bapak Umar Nisif, perwakilan kantor urusan agama Saudara Asia Tanjung, perwakilan siswa Madrasah Senayan 1 Afrizal Taqwayan, 2 Nursyahnas Taqwari, perwakilan Panti Asuhan Muhammad Bapak Pendeta Kausul Tauhid. Untuk itu dikembalikan hormat untuk mengambil kembali kebenaran. Penyelenggaraan sekolah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe didampingi oleh Ketua Panitia, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Seksi Teknis, Ketua Pengawas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat sore. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris MUI Bapak Ustadz Jais Taunan. Yang kami hormati Ketua Basnas, dalam hal ini Ketua Basnas Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh Al Ustadz Andi Marjun. Tentunya ada juga hadir senior kita ya, Pak Murad Tampilan ya. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Festival Ramadan 1445 Hijriah 2024 Miladiyah, tentunya beserta seluruh keanggotaannya. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat struktural, baik kepala seksi, Kasubag PU, penyelenggara, kemudian pejabat fungsional, para kepala madrasah, pengawas, para kepala KUA. Yang kami hormati seluruh karyawan-karyawati lingkup Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Bapak Ibu, anak-anakku selaku orang-orang yang diberikan amanah sebagai amanah dari kami Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mendapatkan bantuan dari kami Kementerian Agama yang pada hari ini semuanya bisa hadir, hadirin, hadirat sekaligus jamaah buka puasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang senantiasa memberikan kita pelbagai nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, sehingga alhamdulillah kita semuanya pada tahun ini dipertemukan dengan bulan yang sangat dan teramat mulia, bulan agung, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11 dan ke-12 puasa Shaum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua kita berdoa, insya Allah kita akan dipertemukan dengan yang namanya satu Syawal, Idul Fitri 1445 Hijriah. Karena belum tentu secara kegiatan belum tentu kita yang hadir ini dipertemukan dengan satu Syawal. Jangan dulu Ramadan akan datang masih terlalu lama. Satu Syawal dulu. Karena kita bersama hari ini kita masih masuk pada tahap terakhir kalau ceramah para dai ustaz ya. Sehingga insyaallah mudah-mudahan apapun alasannya, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan sehat walafiat umur panjang dan dipertemukan dengan namanya satu Syawal Idul Fitri 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita saksikan bersama kegiatan momentum di mana dibangun dengan sebuah kebersamaan secara ukhuwah kita internal umat Islam dan antar umat beragama. Ini menjadi sebuah konsep kebersamaan dan menjadikan ini rekor muri oleh Indonesia terhadap kementerian lembaga dalam hal ini Kementerian Agama. Ini merupakan gagasan kebersamaan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di dalam menyatukan ukhuwah kebersamaan berbagi dengan sesama umat, bukan hanya umat Islam tapi dengan umat-umat yang lainnya. Dan jauh sebelumnya ini merupakan konsep yang sudah disampaikan berulang-ulang manakala setiap sambutan Bapak Menteri Agama ini akan menjadikan sebuah konsep secara terus-menerus setiap tahunnya. Dan ini menjadi link kegiatan diarahkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Festival Ramadan. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan ini tentunya didukung oleh semua kita, terutama kita aparatur yang berada di rumah besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini pada jam yang sama serentak seluruh Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, kemudian kantor besar, kantor pusat kita yang berada di Jakarta, baik yang berada di lapangan Banteng, di Jalan Tamrin dan di daerah Cipete, tiga kantor besar secara serentak hari ini melaksanakan kegiatan Festival Ramadan. Dan semuanya kita terundang tanpa terkecuali. Dan ini menjadikan acara betul-betul rangkaian acara kita. Rumah besar Kementerian Agama tentunya bersama umat. Apalagi ya betul-betul di antara lain telah mendukung kegiatan negara seragama. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang lain yang merespon mendukung kegiatan-kegiatan keumatan, sehingga menjadikan Kementerian Agama menjadi kementerian yang betul-betul menjadi landasan di dalam bekerja sama berharmonisasi dengan seluruh keumatan yang ada di NKRI ini. Bapak sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah
kesempatan sehat umur, sehingga apapun alasannya kita dapat melaksanakan aktivitas seperti yang saat ini kita laksanakan. Namun saya sampaikan tadi ini merupakan kegiatan muri karena secara serentak di Indonesia, dan Bapak Menteri Agama terinformasi sebentar nanti akan menyampaikan pembukaan atau ada semacam sambutan arahan dari Bapak Menteri Agama. Beliau posisi saat ini insya Allah mudah-mudahan kalau sudah ada di Jakarta, karena terinformasi kemarin beliau masih berada di Saudi Arabia. Di samping beliau melaksanakan ibadah umroh, beliau juga melaksanakan sinergitas kerjasama tentang persiapan dunia perhajian di tahun 2024 ini. Bapak sekalian, hal-hal itu yang boleh saya berikan, saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah dari kita Kementerian Agama tidak dilihat dari sisi bingkasnya dan bingkisannya, berapa total perbingkisannya, tapi yang utama adalah bagaimana mewujud keikhlasan, karena terkait kebersamaan kita, khususnya kita orang-orang Kementerian Agama dengan kita terkait dalam hal ini ada las-las, ya, ada las, ya, ada MUI dan sebagainya di dalam mitra membangun kebersamaan keumatan kita, khususnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama demi untuk keutuhan keumatan, sehingga ini akan dijadikan setiap tahun program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan ini menjadi kegiatan kita semuanya. Makanya tidak heran mungkin ada bertanya-tanya, ketua panitianya kok pindah tua? Ketua panitianya yang pindah tua dari Mas Suara, ya. Kemarin kita zoom dengan meeting dengan Pak Kabir. Ini kegiatannya Kementerian Agama, kegiatan semua umat yang ada di lingkup Kementerian Agama dengan kemitraan, ya. Sehingga itu kesepakatan kita rapat kemarin dengan para kepala seksi, ya, Pokjawas, bahwasanya mari kita tunjuk hari ini citra kebersamaan dan keumatan, ya, sehingga kita tunjuk Ibu Penatua Miri Maswara selaku ketua panitia pelaksanaan kegiatan Festival Ramadan. Kita berikan aplaus oleh Bu Miri, ya. Iya, saya lupa juga, ya, hadir bersama-sama kita yang saya hormati, ya. Saya banggakan ibu-ibu dan kawan kita juga ikut hadir mendukung merespon juga kegiatan ini, ya. Mohon maaf kalau itu dan kawan kita tidak sempat hadir, ya, karena sesuatu hal dinas dan sebagainya. Beliau menyampaikan amanah kepada saya, salam untuk kepada rekan ibu-ibu dan kawan kita sekalian, ya. Mereka juga turut berperan di dalam mensukseskan kegiatan Festival Ramadan untuk tahun ini. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat indah, bagus, ya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang harus kita pupuk secara terus-menerus. Ini sebuah kebersamaan kita, dan tentunya apresiasi itu kita terhadap Muslim kita Bapak Kiai Haji Yaqub Qaulul Qomas yang telah merancang merintis kegiatan ini yang dilakukan dilaksanakan setiap tahunnya untuk keumatan, yang lebih kegiatannya dilakukan untuk Kementerian Agama tapi bersama dengan keumatan semua umat beragama. Barangkali demikian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi hal-hal berupa bingkisan paket yang telah kami berikan kepada Bapak Ibu anak-anak sekalian, insyaallah bisa bermanfaat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan demi keberkahan akan kita raih, akan kita peroleh, sehingga insyaallah kita menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang boleh saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya kita akan mengikuti acara penyerahan paket Ramadan. Untuk itu diundang dengan hormat seluruh PNS yang hadir pada kesempatan sore ini untuk seluruh PNS diundang untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang penuh berkah di bulan suci ini kita bisa bersilaturahim sekaligus membagi kasih yang insyaallah kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, keluarga, sahabatnya, salah sampai kepada seluruh pengikutnya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Usaha yang kita hormati, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, Ketua Majelis Ulama yang mewakili, pengurus Basnas, Bapak Ibu penyuluh non ASN, ibu-ibu dan wanita, adik-adik beserta didik, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan suci Ramadan ditandai dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an bagi umat Islam itu sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu. Oleh sebab itu, kesucian bulan suci Ramadan itu tandanya bahwa pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam 30 juz, 114 surat. Sebagian orang Indonesia termasuk kita dulu waktu duduk di bangku sekolah dengar dan membaca 6.666 ayat. Walau sesungguhnya menurut para pakar ahli hafiz Quran, jumlah ayat adalah 6.236 ayat. Jadi satu kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan susunannya mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas. Kemudian dari langit dunia turun ke bumi di bulan suci Ramadan secara berangsur-angsur. Ayat yang pertama turun bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kondisi Rasulullah, kondisi Muhammad waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Nanti setelah diangkat, setelah turun wahyu, maka diangkat dia jadi rasul. Muhammad SAW adalah orang yang tidak tahu membaca menulis karena tidak pernah duduk di bangku sekolah seperti kita. Kemudian turun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Turun perintah yang pertama, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Nama ibadah, saya tidak tahu baca. Apa yang harus saya baca?" Dan seterusnya singkat ceritanya. Maka diajarkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya disuruh baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Maka dari situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab suci, maka Rasulullah termasuk manusia yang paling cerdas di antara manusia-manusia yang cerdas. Yang kedua, ini menjawab tantangan dari orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Maka di sana terbantahkan, mana mungkin Muhammad bisa mengarang Al-Quran sementara dia orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Dia bisa tahu jadi cerdas karena bimbingan Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Turun berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, atau 11 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah. Oleh sebab itu, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di ayat lain disebut hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita khususnya kaum muslimin wal muslimat wajib mempelajari, membaca Al-Quran. Kita semua yakin di Kementerian Agama yang Islam pasti sudah tahu membaca Al-Quran, apalagi ibu-ibu. Karena itu tidak berbeda. Angkat tangan yang masih belum tahu kenapa hadiah. Karena itu kemuliaan kita harus tahu membaca kitab suci kita sendiri, tahu memahami kitab suci kita sendiri. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya.